semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menyebarkan pengalaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Nurmuta Etiopkaranda Nurmuta Bendiro SPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Tambak Romo, kemudian kepada Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMP Negeri 3 Tambak Romo yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman yang penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dari apa yang akan saya paparkan hari ini, mulai dari budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, budaya positif menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu budaya positif merupakan implementasi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan merupakan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dan merupakan implementasi dari Merdeka Belajar, karena dibangun dari hasil kesepakatan bersama yang berpihak pada murid. Selanjutnya, konsep inti dari budaya positif itu sendiri ada 4 tahap atau 4 topik, di mana satu yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu kedelapan segitiga restitusi. Di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Pembelajaran paradigma baru merupakan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Seperti yang sudah kita ketahui ya, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran di mana kita menyiapkan sesuai dengan kebutuhan anak. Di sini ada tabel, yaitu tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana jika stimulus responnya meliputi realitas atau kebutuhan kita sama, maka untuk teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jika semua orang melihat hal yang sama, maka teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan, maka sebaliknya semua perilaku menjadi tujuan. Orang lain mengontrol saya, sedangkan untuk teori kontrol hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, untuk berikutnya bisa dibaca ya.
Bisa lanjut slide berikutnya, Bu. Selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif, di mana disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dari pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Disiplin positif mengacu pada bagaimana guru membimbing dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Dengan memiliki disiplin diri, maka seorang akan mampu mengontrol dirinya sendiri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Bab selanjutnya yaitu kedua tentang nilai-nilai kebijakan. Apa itu nilai-nilai kebijakan? Nilai kebajikan, betul sekali Bu Tari. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini meliputi 3 poin ya. Yang satu tentang profil pelajar Pancasila, yang kedua itu Primary Years Program atau PYP, yang ketiga keterampilan hidup atau life skill. Untuk profil pelajar Pancasila ini sudah selalu kita ketahui, yaitu meliputi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk yang kedua itu meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, untuk kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Untuk kebutuhan dasar itu meliputi 5 hal. Di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama meliputi bertahan hidup atau survival yang biasanya disebut. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga tentang penguasaan. Yang keempat yaitu kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup ini sudah sangat jelas sekali. Setiap manusia pasti ingin bertahan hidup. Ini yang paling kita butuhkan, tidak? Di mana meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan maupun kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kebutuhan penguasaan. Biasanya meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan biasanya meliputi tentang
mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang kelima, kesenangan, yaitu biasanya meliputi bermain, bercanda atau antusiasme dan tawa. Nah, biasanya kita melihat istilah anak-anak ini tidak pernah nakal ya. Nah, kenapa karena apa? Anak penyimpangan perilaku. Nah, penyimpangan perilaku itu sebagai wujud dari usaha mereka untuk menampilkan bahwa di antara kelima kebutuhan tadi ada yang belum terpenuhi. Contohnya kasus Dela ya. Kalau saya lihat ini dia lebih pada kebutuhan akan kasih sayang atau diterima, sehingga dia mewujudkan dengan adanya tidak masuk ya, merasa dia tidak diterima teman-teman di kelasnya, padahal kenyataannya tidak. Mungkin dia punya latar belakang yang kasih sayangnya belum terpenuhi, maka sebagai wujud penyimpangannya dia melakukan hal seperti yang kita ketahui. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini kita bagi menjadi 3 bahasan, yaitu untuk menghindari motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi yang 1 dan kedua ini lebih pada motivasi yang ekstrinsik atau motivasi yang bersifat dari luar, sehingga untuk kepekaannya itu lebih dalam jangka waktu yang pendek. Nah, berbeda dengan yang ketiga, yaitu yang motivasi yang lain dari dirinya sendiri. Ini biasa kita sebut dengan motivasi intrinsik, di mana motivasi ini muncul dari diri kita sendiri. Seperti halnya kita melakukan kebaikan bukan karena ingin mendapatkan hal baik, pujian atau hadiah atau apa sebagainya, tapi kita memang melakukan itu baik dari hati kita, sehingga untuk motivasi seperti ini tidak akan bisa digoyah, tidak akan bisa dipengaruhi oleh apa-apa, karena sudah lahir dari hati kita sendiri. Nah, di sini untuk usaha motivasi itu kita mengenal 3 hukuman ya. Nah, di mana hukuman itu berbeda, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk ini kita akan belajar dulu dalam perbedaannya apa. Apa itu hukuman di sini? Untuk mengetahui perbedaan kedua hukuman itu, kita bisa melihat dari sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Untuk hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang selanjutnya berupa fisik maupun psikis. Dan yang terakhir, murid disangkuti untuk sesuatu perbuatan atau kata-kata ya. Kemudian untuk yang konsekuensi ini biasanya ciri-cirinya sudah terencana dan telah disepakati ya. Kemudian telah dibahas dan disetujui bersama. Nah, biasanya ini tidak hanya murid saja yang sudah menyetujui, tapi kesepakatan itu diambil dari murid dan guru. Bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dan sudah mengetahui sebelumnya murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek dan diberikan berdasarkan suatu data.
Selanjutnya yaitu restitusi. Ini bedanya apa dengan hukuman atau konsekuensi? Kalau restitusi ini merupakan sebuah pilihan di mana dia menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Murid akan dapat mendapatkan penguatan, kemudian masalah dapat terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol sebagai restitusi. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, posisi ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu posisi guru sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajemen. Nah, nanti kita lihat selama ini selama kita mendidik kita berada di posisi yang mana. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita lihat video yang membedakan kelima posisi kontrol guru. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Sampai kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah.
Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat tidur tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak senja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi ya, sudah kita lihat beberapa tayangan video dari masing-masing posisi kontrol guru. Nah, kita bisa bayangkan di antara kelima posisi kontrol tadi, posisi mana yang sering kita lakukan? Mungkin Pak Patman? Semuanya? Semuanya pernah ya? Oke. Tapi dari video tadi yang lebih harus kita utamakan, yaitu posisi manajer, di mana posisi itu lebih pada berpihak pada anak dan sesuai dengan filosofi pendidikan KHD ya. Nah, kita ulang lagi apa tadi tentang posisi penghubung. Nah, ini ada beberapa kalimat yang sering kita gunakan untuk mengenali dari masing-masing posisi kontrol tadi ya. Nah, untuk penghubung ini biasanya kata-kata yang diucapkan yaitu patuhilah aturan saya atau awas. Kalimatnya lebih pada mengancam. Kamu selalu saja salah atau selalu pasti selalu terakhir selesai atau terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu biasanya lebih
pada posisi penghukum, di mana nadanya lebih keras, mengganti atau biasanya lebih apa ya, tegas ya. Nah, ya tinggi, nah maksudnya tinggi. Kemudian yang kedua yaitu tentang membuat dan merasa bersalah. Ini biasa kalimat yang kita gunakan yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, barangkali bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu terlambat seperti ini, ya? Biasanya lebih agak halus, di mana kita memancing anak untuk mencari kesalahannya sendiri atau membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai teman, di mana kata-kata yang biasa digunakan yaitu ayo, tontonlah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak berbuat bapak selama ini. Kemudian bisa juga ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Kalau untuk posisi teman ini lebih kurang cocok kalau menurut saya ya, karena nanti anak lebih bersifat manja dan tidak bisa mandiri. Nah yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau, di mana kata-kata yang biasa digunakan itu biasanya yaitu perlakuannya apa, atau apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu laksanakan. Biasanya kita lebih mengingatkan pada kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat dengan anak tersebut. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini biasanya kata-kata yang digunakan, apa yang telah kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dalam posisi manajer ini kita lebih ibaratnya menerapkan restitusi ya Bu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat-kalimat yang mewakili beberapa posisi kontrol tadi ya. Nah, jika kita mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira tadi apa? Posisi kontrol apa ya? Apa? Hukum, betul kan? Coba kita lihat. Itu membuat rasa bersalah, di mana tadi seorang guru mengingatkan akan rasa kecewanya, sehingga anak akan merasa bersalah ketika mendengar ucapan ibu guru atau bapak gurunya. Selanjutnya, nah, ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira kalimat yang digunakan pada posisi kontrol apa ya Pak? Penghukum. Coba kita lihat buktinya. Iya betul, penghukum ya. Ini biasanya ucapannya tadi dengan nada yang tinggi. Selanjutnya ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya betul, manajer. Yang keempat, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Oh bagus sekali. Yang kelima, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap, bagus ya. Berarti dengan adanya ini kita sudah mengenali ya tentang 5 posisi kontrol dan posisi mana yang baik untuk kita lakukan. Nah, selanjutnya dari 5 posisi kontrol guru tadi kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Yaitu sebuah ketentuan atau peraturan yang dibuat dan disetujui oleh semua anggota di kelas tersebut ya. Yang namanya di kelas itu tidak hanya ada murid, tapi kesepakatan itu dibuat antara murid dan guru ya. Tidak apa-apa kita membuat kesepakatan dengan anak, karena pada dasarnya anak itu tidak mau diperintah, di mana mereka lebih senang kalau diajar, sehingga kesepakatan itu wajib dibuat. Nah, kesepakatan juga dapat berupa kebiasaan baik di kelas, di luar kelas, ataupun saat keluar dari lingkungan sekolah. Nah, pelanggaran terhadap kesepakatan
kesepakatan kelas akan membuahkan sebuah konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh anak, atau lebih singkatnya, konsekuensi bukanlah suatu hukuman karena telah disetujui dan disepakati bersama telah disetujui dan disepakati bersama pada waktu sebelumnya tadi ya. Karena kita membuat kesepakatan, kita sudah menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa konsekuensi yang akan ditanggung. Seperti yang sudah dulu pernah saya buat ya, dimana ketika anak tidak mau memasukkan baju di dalam kelas, kita buat kesepakatan dengan mengganti baju yang sesuai aturan, sehingga itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya kesepakatan itu, anak tidak merasa dia diperintah, oh bajumu masukkan, tapi dia lebih merasa diajar. Nah, ini Oke, selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, coba seperti biasa ya, untuk menyegarkan pikiran kita, kita es drinking ya. Kita pakai yang tepuk 1, 2, 3 itu ya. Amin. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. 3, biar tidak jadi perdebatan antara dia dengan kalian, kita buat kesepakatan ya. Jadi di sini dia punya sticky note atau kertas warna-warni ya. Nanti di sini kalian boleh tuliskan apapun aturan yang kalian ingin ciptakan di kelas ini untuk membuat kesepakatan ya. Selesai kan menulisnya? Sudah. Yang sudah saya siapkan tempat di depan sini. Silakan apa yang sudah kalian tuliskan di potongan kata tadi ditempel di depan. Siapa yang mau? Silakan. Silakan ditempel. Ini kita tempel, nanti kita lagi siapa? Oh Yulita. Dapatnya apa ya kita? Kita izin. Iya betul. Oke. Ada lagi? Sendiri ya.
kalau datangnya tepat waktu. Nah, untuk yang telat enaknya gimana? Dikasih kesempatan atau dihukum? Dihukum. Yang ingin kesempatan berapa menit? 10 menit. Oke. Nanti untuk yang ini mulai pelajarannya kita ubah ya. Tidak tepat waktu tapi masih diberi kesempatan. Mulai pelajaran tepat waktu, betul. Saya tambahin tadi apa? Dapat toleransi untuk kegiatan tertentu ya, misal ke UKS atau kuliah apa ya. Jadi datang tepat waktu dengan apa ya bahasanya ya? Tadi apa berdoa sebelum. Apakah berdoa sebelum hanya dilakukan sebelum belajar saja? Tidak. Berarti dilakukan saat apa? Ya, berarti yang kedua kita sepakati ya, berdoanya sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ketiga, apalagi tadi yang ini sudah yang ini sudah. Nah, ini ada tidak boleh membuang sampah di kelas. Ada juga yang berpendapat jagalah kebersihan. Kita mau pakai yang mana? Menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah di kelas? Dia lebih mencakup semua. Kita ambil yang menjaga kebersihan kelas ya. Di sini tidak boleh saling ejek. Menjaga ketertiban kelas. Mau gimana? Maksudnya tidak boleh saling mengejek seperti biasa ya. Sekarang harus dibedakan tentang bullying. Dimana tidak boleh saling mengejek atau membawa nama orang tua. Gimana? Kita sepakati atau tidak? Sepakati ya. Berarti nanti kalau ada yang melanggar kita buat konsekuensi. Yang keempat, tidak boleh atau dilarang lagi dan ini yang biasa sering kalian langgar dalam budaya berpakaian atau tertib berpakaian. Ketika jam khususnya jam matematika, silakan baju wajib dipasang. Sepakat atau tidak? Sepakat ya. Terutama jam matematika, pokoknya saya lihat jam matematika baju keluar, saya kasih konsekuensi. Tapi baju kesepakatan yang kalian buat dan satu ini kesepakatan yang kalian buat. Jadi beberapa kesepakatan yang kita buat kita ambil nilai kebajikan yang tertanam di dalam kesepakatan yang kalian buat tadi ya. Kira-kira manfaatnya untuk apa?
Disiplin, perhatian. Jadi kesepakatan yang sudah kita buat, karena ada manfaat dan nilai kebajikan yang pertama, wajib apa? Bisa kita jalankan atau tidak? Bisa kita sepakati? Oke, kalau sebagai bukti bahwa hal tersebut sudah kita sepakati, kita masukkan ke daftar sini ya. Silakan ditulis di tabel di tempat yang lain. Sini loh, mulai pelajaran depan waktu. Dan kita bentuk tentang kesepakatan kelas pada saat jam matematika. Semoga kesepakatan ini dapat kita jalankan untuk melaksanakan ketertiban dalam menjalani pembelajaran matematika selama semester ke depan ya. Semoga untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Jangan lupa nanti bisa ditempel di pojok kelas. Sekian ya. Selamat siang. Pertanyaan terakhir yaitu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini meliputi 3 tahapan. Tahapan 1 yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk menstabilkan identitas ini biasanya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari suatu proses pembelajaran. Karena berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan yang kita alami. Atau kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang bisa kita ungkapkan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu tentang memvalidasi tindakan. Lanjut Bu. Menanyakan. Sudah menstabilkan yang kedua. Oke, yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinannya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalimat-kalimat yang sering kita gunakan biasanya yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi seorang apa. Kalimat-kalimat ini bisa kita gunakan ketika kita menangani permasalahan dengan anak. Nah, ini adalah contoh penerapan restitusi kemarin yang saya lakukan saat jam pembelajaran matematika, di mana ada satu anak yang membuat ulang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Elsa. Silakan. Bisa duduk. Ya Bu. Nah, di sini tadi saya dengar ya, kalau di kelas kamu tadi ada keributan dengan Excel. Ya Bu. Bisakah kamu ceritakan bagaimana keadaannya? Tadinya saya kesal Bu, saya diganggu belajar, padahal saya sedang sangat serius. Apakah dengan mengucapkan kata-kata kotor itu bisa menjadi solusi? Tidak Bu, tadi saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Nah, apakah kamu tahu dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu masalahmu tidak hanya dengan manusia, tapi juga dengan Allah? Bisa saja Allah membenci kamu karena mendengar ucapan yang kamu ucapkan. Ya Bu.
Nah, baik ya. Ibu tidak ingin terus memperpanjang masalah ini. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, betul bukan? Iya, Bu. Sekarang Ibu ingin kita mencari penyelesaian dari masalah ini. Mari kita bersama-sama berpikir apakah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukannya pasti dengan alasan. Pasti kamu ingin diakui atau dihargai karena sedang mengerjakan tugas, betul? Betul. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan baik di sekolah maupun di kelas. Kira-kira apa yang kita percayai dan yang mana yang kamu belum tunjukkan? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain, Bu. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Kamu mengingat baik ya tentang kesepakatan yang sudah kita yakini selama ini. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak, Bu. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Elsa? Saya minta maaf, Bu. Apakah hanya dengan minta maaf itu kamu anggap mudah? Tapi bagaimana dengan yang depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi, Bu. Oke, saya pegang janjimu ya. Dan jangan sampai diulangi lagi. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Sekarang bisa kembali ke kelas kamu lagi untuk mengikuti pelajaran lagi. Ingat ya, pegang janjinya baik-baik. Iya, Bu. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, bolehlah saya masuk? Silakan tinggal masuk. Silakan duduk ya. Nah, tadi Ibu perhatikan kamu bertengkar dengan Elsa di kelas ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan tadi terhadap Elsa? Saya mengganggu dia yang sedang membuat tugas Bu. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja Bu, ingin mencandainya. Apakah kamu tahu jika kamu mengusili Elsa itu dapat memancing emosinya untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kamu dalam masalah? Iya Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Nah, baiklah. Di sini Ibu tidak akan memperpanjang masalah kamu ya. Di sini, tapi lebih pada untuk mencari penyelesaiannya. Coba kita pikirkan sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Tentunya kamu melakukan itu pasti punya alasan kan? Iya Bu. Nah, mungkin kamu senang kalau melihat temanmu terkejut, marah, ataupun emosi. Betul begitu? Iya Bu. Ya, Ibu bisa lihat kamu merasa senang melakukan hal itu karena kamu sering melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan itu dapat menyakiti hati orang lain. Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Bu. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan baik di kelas maupun sekolah kita. Apa yang kita percaya selama ini, yang mana yang bagian mana yang belum kamu pahami atau kamu tunjukkan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai dan menghormati sesama teman. Ya, kamu mengingat sekali dengan detail keyakinan kelas yang kita anut selama ini. Tetapi dengan mengganggu teman yang sedang membuat tugas itu sudah tidak menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Tidak Bu. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa, Bintang, kalau terus bersikap usil seperti itu? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman. Oke. Baik. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Naresa dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Bu. Tapi sekiranya nanti diulang lagi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Ibu berikan. Oke, saya terima janji yang kamu ucapkan ya.
Bu. Nah, sekarang silakan kamu ke kelas kembali. Jangan lupa ketemu saya, nanti minta maaf kepadanya kalau apa yang sudah kamu lakukan tadi tidak baik. Bisa, Bintang? Bisa, Bu. Silahkan bisa kembali ke kelas dan lanjutkan pelajaran. Pesan Budian, jangan mengganggu teman lagi ya. Baik, Bu. Terima kasih. Kian. Elsa, saya minta maaf atas kelakuan tadi. Iya, sama-sama saya maafkan, tapi jangan ulangi lagi ya. Iya, terima kasih. Nah, itu tadi ya salah satu contoh kegiatan saya dalam melakukan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang terjadi pada saat jam saya. Nah, mungkin itu bisa menjadi referensi Bapak Ibu semua ketika mengalami permasalahan dengan murid di kelasnya. Nah, berikutnya sampai yang kita tunggu yaitu penutupan. Dalam penerapan program gizi positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, atas partisipasi dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan dari materi yang sudah saya dapatkan selama menjalani pendidikan guru penggerak dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam melakukan pembelajaran di kelas masing-masing ya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinatul Fitriyah, rekan dari Ibu Dian Mayasari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Padi. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Dian Mayasari, saya merasa yang awalnya belum bisa menyelesaikan permasalahan siswa dan masih banyak kekurangan karena masih sering memberikan hukuman atas kesalahan siswa. Ternyata yang paling baik sebagai guru adalah dengan menempatkan posisi kontrol sebagai manajer, karena kita dapat berdiskusi dengan siswa, menanyakan keyakinan yang mereka langgar, dan siswa juga bisa mengemukakan hal yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki permasalahan atau kesalahan mereka. Hal ini akan memberikan motivasi siswa untuk berbuat lebih baik lagi secara sadar dari dirinya sendiri, bukan dari tekanan orang lain. Demikian pendapat saya tentang hasil diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Dian Mayasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Nurhadi, rekan kerja dari Ibu Dian Mayasari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Padi. Setelah mengikuti diseminasi yang disampaikan Ibu Dian Mayasari, saya merasa yang awalnya belum bisa menyelesaikan permasalahan siswa dengan baik, dan saya masih banyak kekurangan karena saya masih sering memberi hukuman pada siswa jika mereka melakukan kesalahan. Ternyata yang paling baik sebagai guru adalah dengan menempatkan posisi kontrol sebagai manajer, karena dapat berdiskusi dengan siswa, menanyakan keyakinan yang mereka langgar atau belum mereka tunjukkan, dan siswa juga mengemukakan hal yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Hal ini akan memotivasi murid
untuk berbuat lebih baik lagi secara sadar dari dirinya sendiri, bukan tekanan dari orang lain. Demikian pendapat saya tentang hasil diseminasi hari ini. Assalamualaikum.